Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Jadi sebelum saya lanjut di materi yang kita mau bahas tentang masalah korespondensi bisnis. Di sini kemarin kita sudah pernah bahas tentang masalah masalah dasar dari korespondensi itu sendiri. Nah, dasar dari korespondensi bisnis itu kemarin sudah dijelaskan tentang masalah bagaimana kita memahami tentang masalah kegiatan di mana penyampaian pesan berupa surat antara pihak-pihak yang terkait, sedangkan kegiatan baik di dalam salah satu kegiatan surat menyurat ini itu kita sudah bisa memahami tentang masalah bagaimana proses kegiatan yang harus dipahami dalam salah satu kegiatan tersebut. Nah, untuk materi yang ingin saya bahas pada saat hari ini tentang masalah bagaimana kita memahami tentang adanya dasar-dasar korespondensi bisnis ini. Nah, korespondensi sama halnya di mana menyampaikan pesan berupa surat antara pihak yang terkait di dalamnya, baik itu mengatasnamakan instansi ataupun perseorangan. Nah, korespondensi bisnis dapat juga disebut sebagai kegiatan surat menyurat dan memiliki peranan penting dalam menciptakan antara pihak terkait. Nah, di sini yang harus kita pahami di sini tentang masalah surat menyurat yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Di sini kita harus bisa memahami tentang masalah apa yang harus kita pahami tentang masalah fungsi surat. Nah, di dalam materi ini fungsi surat terbagi ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama tentang masalah alat untuk menyampaikan pemberitahuan atau permintaan atau permohonan, buah pikiran atau gagasan, atau biasa dibahas tentang masalah sebagai penyampaian pesan. Yang kedua, alat bukti tertulis atau surat jual beli, atau biasa yang kita pahami tentang masalah sebagai wakil atau delegasi pengirim yang bersifat tujuan hukum. Yang ketiga, alat untuk mengingat surat atau yang diarsipkan, atau biasa yang sering kita pahami tentang masalah sebagai pedoman atau petunjuk suatu hal di dalam salah satu fungsi surat tersebut. Yang keempat, tentang masalah bukti historis. Bukti historis di sini sama halnya tentang masalah sebagai bukti tertulis di dalam salah satu fungsi surat itu sendiri, atau surat-surat bersejarah. Yang kelima, tentang masalah pedoman kerja atau surat keputusan dan surat perintah, atau kadang biasa kita memahami tentang masalah sebagai alat pengingat tentang masalah fungsi tersebut. Yang berikutnya tentang masalah bagaimana pengelompokan surat. Di dalam pengelompokan surat, di sini ada beberapa pengelompokan yang harus kita pahami. Yang pertama adalah surat pribadi. Surat pribadi yaitu adalah surat yang ditulis seorang yang isinya berkaitan dengan kepentingan pribadi itu sendiri. Sedangkan surat dinas itu surat yang isinya berkaitan dengan kepentingan tugas dan kegiatan dinas instansi.
Yang ketiga tentang masalah surat bisnis. Surat bisnis, surat yang digunakan orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha. Nah, di dalam salah satu bagian surat dan bentuk surat, saya rasa pertemuan-pertemuan sebelumnya itu sudah pernah saya bahas tentang adanya salah satu bagian dan bentuk surat. Nah, untuk bagian-bagian surat itu kita harus bisa memahami tentang masalah bagian surat tidaklah sama semua, karena setiap jenis surat memiliki bagian-bagiannya sendiri. Namun, ada beberapa bagian yang umumnya ada dalam sebuah surat. Bagian tersebut itu kadang biasa memahami tentang masalah kepala surat atau informasi pengirim. Yang kedua tentang masalah atribut surat. Atribut surat di sini sama halnya yang sudah pernah saya jelaskan tentang masalah tanggal, penomoran, dan perihal surat. Yang ketiga tentang masalah alamat surat atau penerima surat. Yang berikutnya tentang masalah salam pembuka atau pembuka surat. Yang berikutnya tentang masalah isi surat. Yang poin ke-6 tentang masalah apa isi surat yang harus kita pahami dalam salah satu isi surat tersebut. Yang berikutnya tentang masalah salam penutup atau penutup surat yang harus kita pahami. Yang berikutnya tentang masalah tanda tangan. Tanda tangan di sini yang harus kita ingat dan harus kita pahami itu tentang masalah tanda tangan di sini tentang masalah identitas pengirim atau tanda tangan, nama lengkap dan jabatan. Sedangkan yang berikutnya tentang masalah nama jelas dan penandatanganan itu sudah sama tadi tentang masalah bagaimana tanda tangan yang sudah kita bahas. Yang terakhir tentang masalah tembusan. Tembusan inisial ini saya rasa sudah bisa ada gambaran tentang masalah tembusan dan inisial. Ini sama halnya kadang biasa yang sudah pernah saya bahas. Sama halnya tentang masalah lampiran, tambahan dengan tembusan. Ini tentang masalah bagian surat saya rasa sudah pernah saya bahas sebelumnya tentang masalah kegiatan-kegiatan ini. Jadi untuk materi-materi yang harus kita pahami di dalam salah satu teori korespondensi ini harus kita paham dan harus kita mengingat tentang masalah salah satu bentuk surat yang harus kita pahami. Nah, dalam bentuk surat yang sudah pernah kita jelaskan di dalam materi sebelumnya, di sini sudah ada gambaran tentang masalah bentuk surat. Bentuk lurus penuh atau full block style. Bentuk lurus block style, bentuk setengah lurus atau semi block style. Bentuk bertekuk, bentuk paragraf menggantung. Nah, di dalam salah satu bahasa surat yang harus kita pahami sebelum kita lanjut di materi berikutnya, yang saya mau bahas terakhir tentang masalah bahasa surat. Di mana bahasa surat ini kita harus bisa memahami bahasa surat untuk surat dinas dan surat bisnis. Sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan benar di dalam sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam surat menyurat yang harus kita lakukan. Sedangkan untuk pribadi, bahasa surat yang digunakan tergantung dari masing-masing pribadi atau bahas tidak baku. Bagaimana proses tentang masalah surat isi dari gambaran umum yang sebelumnya kita bahas. Nah, jadi karena waktu memang sangat singkat karena kita baru mulai kuliah
online kita ya. Jadi waktu saya batasi sedikit tentang masalah materi membahas tentang masalah korespondensi bisnis. Jadi saya ulang kembali untuk mengkaji dari materi korespondensi ini. Semua mahasiswa saya rasa harus bisa memahami tentang apa itu korespondensi. Itu sudah digambarkan tadi bahwa korespondensi yaitu kegiatan di mana menyampaikan pesan berupa surat antara pihak-pihak yang terkait di dalam, baik itu mengatasnamakan instansi ataupun perseorangan. Nah, sedangkan korespondensi kadang biasa juga dapat disebut sebagai kegiatan surat menyurat, dan surat memiliki peranan penting dalam menciptakan antara pihak terkait. Nah, jadi terakhir yang saya bahas tentang masalah bahasa surat. Jadi mungkin sebelum saya lanjut tentang masalah materi ini, saya rasa cukup. Mungkin pertemuan berikutnya baru kita lanjutkan kembali tentang masalah materi korespondensi ini. Adapun yang mau ditanyakan silahkan komentar di kolom komentar. Saya kasih waktu 5 menit untuk berkomentar. Saya rasa materinya tentang masalah korespondensi bisnis, saya rasa sampai di sini dulu pertemuannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhir dengan ucapan billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.